Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Z kali ini masih melanjutkan pertarungan antara Android 18 melawan Mighty Max, di mana pertarungan mereka berdua benar-benar sangat sengit, di mana dua bocil yang masih menyamar menjadi Mighty Max ini benar-benar sangat kewalahan menghadapi Android 18 yang bertarung dengan serius. Mr. Satan hanya bisa melihat pertarungan dahsyat yang dilakukan oleh Android 18 dan juga Mighty Max. Akibat dia yang tidak bisa terbang, dia pun juga tidak bisa mengikuti pertarungan di antara mereka berdua dan hanya bisa melongo melihat pertarungan tersebut. Merasa kalau Android 18 begitu tangguh, akhirnya Goten dan juga Terang pun memutuskan untuk melakukan serangan acak agar membuat Android 18 menjadi terkecoh. Benar saja, serangan acak yang dilakukan oleh mereka berdua berhasil membuat Android 18 tidak bisa menahan serangan dari mereka berdua yang membuatnya menjadi terlempar. Ya. 変な野郎だな。やっぱ18号さんはお前さっきから何もしてないじゃん。前がよく見えないんだよ。してる場合じゃないよ。うまく。Melihat gerakan aneh tersebut membuat Android 18 tidak bisa membaca setiap serangan yang dilancarkan oleh Mighty Max. Akhirnya dia pun langsung meluncur ke arah dua bocil kita untuk kembali melakukan pertarungan. Namun kali ini Android 18 berhasil mengungguli Mighty Max dan membuatnya terhajar sampai menghantam Mr. Satan. 動きが読めない。トランクス君、今の。使ってるぞ。Mr. Satan yang terkena dampak dari serangan Android 18 membuatnya hampir saja keluar dari arena pertarungan. Namun Mr. Satan yang masih belum menyerah, dia pun langsung bangkit kembali dan menegaskan kepada para penonton kalau dirinya baik-baik saja. Namun sayangnya semua penonton tidak memperdulikan Mr. Satan. Mereka fokus melihat Mighty Max yang sebelumnya telah dihajar oleh Android 18. Serangan keras dari Android 18 membuat dua bocil kita menjadi kewalahan. Mereka harus segera memikirkan ide agar bisa mengalahkan Android 18 dengan cepat. Goten pun akhirnya mendapatkan sebuah ide untuk bertukar posisi dengan Terang, di mana dirinya akan menjadi kepala sementara Terang akan menjadi kaki untuk melancarkan serangan tak terduga kepada Android 18 yang mungkin akan membuatnya kalah. Kakek Muten Roshi dan juga Android 18 yang melihat kalau orang tersebut masih bisa bangkit membuat mereka menjadi sangat terkejut karena berpikir kalau orang bumi memiliki kekuatan yang begitu kuat karena mampu menahan serangan dari Android 18 yang begitu keras. Akhirnya dengan pergantian posisi tersebut, Goten dan juga Terang berhasil membuat Android 18 menjadi kewalahan karena dengan perubahan serangan dari mereka berdua membuat Android 18 tak bisa membaca gerakannya yang membuatnya akhirnya berhasil dihajar oleh Goten dan juga Trunks.
Melihat semua serangannya tidak mempan kepada Mighty Max membuat Andre 18 mulai putus asa untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Namun setelah melihat anaknya yang menyemangati dirinya untuk memenangkan pertarungan tersebut membuat Andre 18 kembali semangat untuk melanjutkan pertarungan. Dia pun langsung menyerang Mighty Max dengan serangan yang sangat brutal. Goten dan juga Trunks yang menerima serangan dari Andre 18 begitu sangat terkejut karena serangan dari Andre 18 kali ini jauh lebih berbeda daripada sebelumnya karena memiliki kecepatan yang begitu cepat. 勝つよ絶対なんだか18号さんのもっと攻めろよそんなんじゃないよ Goten dan juga Trunks mulai panik akibat Andre 18 yang melancarkan serangan dengan begitu cepat sampai membuat mereka berdua tidak bisa membaca gerakan tersebut. Di saat mereka berdua sedang lengah, akhirnya Andre 18 berhasil melancarkan sebuah pukulan kepada mereka yang akhirnya membuat mereka berdua menghantam arena pertarungan. おもちゃあげないぞ Karena serangan tersebut, akhirnya dua bocil ini segera kembali bertukar posisi untuk menyerang Andre 18. Setelah bertukar posisi, dia pun langsung meluncur ke arah Andre 18. Andre 18 yang kesal karena mereka masih bisa bangkit lagi, langsung menembakkan sebuah tembakan laser dengan ganas. Namun mereka masih bisa menghindari tembakan laser tersebut. Sayangnya, tembakan laser itu mengarah kepada Mr. Satan yang membuatnya hampir saja terkena tembakan laser itu. Goten dan juga Trunks yang sudah sangat kebingungan akibat tidak memiliki cara lain untuk mengalahkan Andre 18, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi Super Saiyan saja agar bisa mengalahkan Andre 18. Dengan pakaian tertutup seperti ini mungkin tidak akan membuat semua penonton curiga karena perubahan Super Saiyan tersebut. Akhirnya Goten dan juga Trunks pun mengeluarkan aura kekuatan Super Saiyan-nya yang membuat tubuhnya menjadi bersinar dan membuat semua penonton menjadi sangat terkejut. Tidak terkecuali Master Roshi, dia terus memandang ke arah Andre 18 dan juga Mighty Max. Dia tak menyangka dengan apa yang telah terjadi di hadapannya. Namun sepertinya ini akan menjadi awal kehancuran bagi Goten dan juga Trunks karena Android 18 yang sudah sangat familiar dengan Super Saiyan ditambah lagi Goku dan juga para Saiyan lainnya telah pergi. Dia pun menyimpulkan kalau orang yang dihadapinya ini adalah dua bocil kita yaitu Goten dan juga Trunks. Nah, Android 18 pun akan menunjukkan semua kekuatan yang ia miliki demi bisa membongkar identitas dari mereka berdua di hadapan para penonton. Namun sebelum itu terjadi, Trunks menembakkan sebuah tembakan laser yang sangat besar ke arah Android 18. Namun beruntungnya Android 18 berhasil menghindari tembakan laser tersebut. Akhirnya tembakan laser itu pun meledak dengan sangat dahsyat di kejauhan yang membuat semua orang penonton menjadi sangat terkejut melihat ledakan besar tersebut. Trunks-kun, Android 18 benar-benar tak menyangka kalau kekuatan dua bocil ini telah meningkat begitu pesat. Dia harus segera mengalahkan mereka berdua sebelum dirinya dibuat repot oleh kekuatan yang sangat kuat dari mereka berdua. Android 18 yang pintar, dia pun segera mengacaukan konsentrasi dari mereka berdua dengan mengatakan kalau dirinya telah mengetahui identitas dari mereka berdua yaitu Goten dan juga Trunks. Mendengar hal tersebut membuat mereka berdua menjadi sangat panik. Di saat mereka panik, Android 18 segera mengeluarkan sebuah laser Gienzan untuk memotong kostum mereka berdua yang akhirnya membuat identitas dari mereka berdua terbongkar. Nampaklah dua bocil ini yang sangat kesal kepada satu sama lain dan saling menyalahkan antara mereka berdua.
Cici dan juga Bulma begitu sangat terkejut karena mengetahui kalau Goten dan juga Terang telah menyamar untuk mengikuti turnamen kekuatan divisi dewasa. Sementara kakek Muten Roshi dia sudah menyadari dari awal ketika mereka berdua berubah menjadi Super Saiyan kalau mereka berdua adalah Goten dan juga Trunks. Namun Goten dan juga Terang segera mengakhiri perdebatan tersebut. Mereka pun memutuskan untuk menyerang Android 18 secara bersama-sama. Android 18 pun terkejut. Dia pun harus menghadapi mereka berdua dan menahan semua serangan tersebut dengan sangat kesulitan. Beruntungnya wasit langsung mengambil tindakan untuk mendiskualifikasi Goten dan juga Terang karena telah menipu semua orang. Goten dan juga Terang yang tidak mau tertangkap basah, dia pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian Android 18 pun segera ke hadapan dari Mr. Satan untuk segera menghadapinya karena Mr. Satan adalah lawan terakhirnya untuk memenangkan turnamen kali ini. Semua penonton pun segera menyemangati Mr. Satan untuk memenangkan pertarungan tersebut. Tapi Mr. Satan begitu sangat ketakutan setelah melihat aksi dari Android 18 yang bertarung melawan Mighty Max. Sementara itu, di sisi lain para Z-Factor masih menunggu Dabura untuk keluar dari dalam tempat tersebut. Setelah mereka menunggu lama, akhirnya Dabura pun keluar setelah selesai mengisi ulang energi yang ia miliki. Kembali ke turnamen, terlihat Mr. Satan benar-benar sangat frustasi karena semua penonton benar-benar mengidolakan dirinya untuk memenangkan pertarungan kali ini. Semua hal yang dilakukan oleh para penonton membuat Mr. Satan benar-benar tak berdaya dengan kondisinya yang saat ini, di mana dia harus memenangkan pertarungan tersebut demi tidak mengecewakan para fansnya. Walaupun Mr. Satan telah mendapatkan semua dukungan dari para penonton, tetap saja dia mungkin tidak akan bisa mengalahkan Android 18 karena menyadari kalau kekuatan Android 18 berada di atasnya. Tanpa ragu, Android 18 pun langsung meluncur ke arah Mr. Satan untuk menyerangnya. Namun ternyata Android 18 tidak menyerang Mr. Satan. Tiba-tiba Android 18 langsung muncul di belakang Mr. Satan dan segera membitingnya, yang membuat Mr. Satan menjadi sangat panik. Melihat semua penonton sangat mengagumi Mr. Satan, Android 18 pun mendapatkan sebuah ide untuk memberikan kemenangan ini kepada Mr. Satan, asalkan Mr. Satan memberikan dia uang sebanyak 20 juta zeni. Jika Mr. Satan menolak negosiasinya kali ini, tanpa ragu-ragu Android 18 akan mengeluarkan Mr. Satan dari arena pertarungan, yang mungkin akan membuat ketenaran dari Mr. Satan sirna. Mr. Satan pun langsung membayangkan bagaimana jika dirinya kalah pada pertarungannya kali ini. Mungkin dia akan dibenci oleh para fansnya, ditambah lagi mungkin Fidel anaknya akan sangat membenci dirinya. Tak ingin semua itu terjadi, akhirnya Mr. Satan pun setuju untuk membayar Android 18 2 kali lipat dari juara 1, yaitu 20 juta zeni. Setelah kesepakatan tersebut berhasil, Android 18 pun segera berakting seolah-olah dia terlempar oleh serangan Mr. Satan. Seketika semua penonton pun langsung bersorak ke arah Mr. Satan dan meminta kepadanya untuk segera mengalahkan Android 18. Nah, Android 18 pun kembali memberikan kesempatan kepada Mr. Satan untuk memberikannya satu pukulan untuk membuat semua orang yakin kalau Mr. Satan memang benar-benar kuat. Tanpa ragu, Mr. Satan pun langsung menyerang Android 18 dengan serangan bertubi-tubi. Namun semua serangan tersebut sama sekali tidak membuat Android 18 menjadi bergeming. Android 18 pun memberikan sebuah serangan kepada Mr. Satan untuk memperingatkan kepadanya kalau serangan yang dilancarkan oleh Mr. Satan tadi akan membuat semua penonton menjadi curiga kepadanya.
Android 18 pun segera meminta kepada Mr. Satan untuk segera menghempaskannya dan mengeluarkan kekuatan penuh demi mengeluarkannya dari arena pertarungan. Tanpa ragu-ragu, Mr. Satan pun segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Android 18. Dia pun langsung melancarkan sebuah pukulan terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun sepertinya pukulan terkuat dari Mr. Satan sama sekali tak berasa bagi Android 18. Benar-benar manusia lemah, karena Android 18 dibayar untuk membuat Mr. Satan menang pada turnamen kali ini. Dia pun segera menghempaskan dirinya keluar dari arena pertarungan dan membuat Mr. Satan akhirnya memenangkan turnamen Tenkaichi Budokai yang kali ini. それじゃあ私を抱えて投げな。ミラクルスペシャルウルトラスこれがお前。はい一応 Seketika semua orang yang sebelumnya terdiam langsung bersorak kepada Mr. Satan karena dia telah memenangkan pertandingan kali ini. Sementara itu para G-Factor yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi, mereka pun hanya bisa terdiam dan berpikir apakah semua orang sudah gila. Di sisi lain, setelah sekian lama ditunggu oleh para Z-Factor, akhirnya Dabura keluar dari tempat bersembunyiannya setelah lama mengumpulkan energi yang ia miliki. Di sini Dabura sangat percaya diri dengan kekuatan penuh yang telah ia miliki saat ini. Dia akan mudah untuk mengalahkan mereka semua. Melihat Dabura yang sudah keluar, akhirnya Gohan menjadi bersemangat untuk mengalahkan Dabura dan mengembalikan Piccolo dan juga Krillin yang sudah menjadi batu. Babidi yang belum pernah melihat anak buah terkuatnya ini kalah, dia pun sangat yakin kalau Dabura pasti bisa mengalahkan mereka semua. Babidi pun segera memindahkan mereka semua ke sebuah tempat yang mirip sekali dengan bumi yang akan membuat Gohan menjadi lebih untung. お前にかなうものなどパパラパこれは Di sini Dabura pun mulai meremehkan mereka dan mengatakan kalau mereka semua akan mati di tempat ini dan tempat ini akan menjadi kuburan bagi mereka semua. Di sisi lain, para bocil bertemu dengan Videl. Videl menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya kepada Goten dan juga Trunks. Goten dan juga Trunks yang sangat terkejut melihat ada musuh yang lebih kuat daripada ayahnya. Mereka pun berniat untuk mencari keberadaan musuh tersebut. Mereka segera berubah menjadi Super Saiyan dan langsung meluncur untuk menyusul ayah mereka. Videl yang melihat kalau Goten dan juga Trunks meluncur untuk menuju ke tempat ayahnya dan melihat pertarungan mereka, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali ke tempat Gohan yang saat ini sudah memulai pertarungannya melawan Dabura. Mereka benar-benar melakukan pertarungan yang sangat sengit untuk memperlihatkan siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. じゃあ行くよ。 バカめ Sepertinya di sini Dabura memang belum benar-benar serius pada pertarungannya kali ini karena dia menganggap kalau pertarungannya kali ini hanyalah pemanasan saja. Dabura pun langsung melancarkan sebuah serangan bebatuan ke arah Gohan yang membuatnya menghantam bukit. Di saat Dabura mencoba untuk mendekati Gohan, tiba-tiba Gohan langsung mengeluarkan sebuah cahaya kuning yang begitu menyilaukan. Ternyata Gohan berubah menjadi Super Saiyan untuk menghadapi kekuatan Dabura agar dia mau bertarung serius melawannya. Dan
alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.